dapat menghapus kutek tanpa aseton loh. Bisa gunakan parfum atau body spray. Semprot pada kapas, lalu usap pada kutek yang mau dihapus. Bisa juga memanfaatkan alkohol untuk menghapusnya. Hairspray juga manjur untuk menghapus kutek kuku. Minyak kayu putih cukup ampuh. Lihat aja nih hasilnya. Ada roti dan kue berkualitas premium nih. Terigu, telur, mentega, sampai meses dari bahan berkelas. Alat produksinya juga sudah inovatif. Dari yang versi jadul menjadi serba modern. Tunggu sesaat lagi ya. Halo guys, welcome back to my YouTube channel Dinda Nabila Official. Kali ini aku lagi ada di salah satu toko kue legendaris di Bandung loh. Dan sekarang aku mau review makanan yang ada di sini yang katanya enak-enak banget. This is it, toko kue legendaris di kota Bandung. Ada 40 jenis kue, roti, dan donat. 50 macam cemilan. Dari yang manis sampai yang asin. Juga tersedia lebih dari 60 dessert. Semua ada di salah satu toko kue pertama di kota Bandung yang sudah berdiri sejak tahun 1946. Kalau dipikir-pikir, orang Indonesia kan makanan pokoknya bukan roti. Kok bisa ya buka toko roti dan kue setahun setelah kemerdekaan? Semua karena pengaruh bangsa Belanda. Sebelum merdeka, roti sudah diperkenalkan bangsa Belanda sejak tahun 1930-an. Bentuk rotinya beda kayak roti yang kita kenal sekarang. Roti khas Belanda agak keras di luar, tapi lembut di dalam. Rasanya juga cenderung tawar. Biasanya, roti-roti yang ada di Belanda ini ditambahkan dengan biji-bijian yang menyehatkan. Ada biji bunga matahari, biji labu, biji wijen, dan masih banyak lagi. Sama seperti masyarakat di Eropa pada umumnya, orang Belanda lebih terbiasa makan roti. Pagi, siang, malam, roti gak pernah absen. Nah Nyil, ada kakak-kakaknya tuh. Oh iya, halo kak. Kak, boleh kan minta waktunya sebentar? Iya boleh. Oke, kakak suka bikin kue gak? Iya suka. Makan kue juga suka kan? Iya. Nah oke, kak, sini kak. Oke. Jadi aku ini ada 2 foto nih. Dan yang mana yang namanya chiffon cake, yang mana yang sponge cake? Yang ini chiffon, yang ini sponge. Nah betul, yang bawah itu chiffon cake, yang atas sponge cake. Tapi bedanya emang apa Nyil? Nah jadi nih kak, aku kasih tahu ya. Kalau chiffon cake itu dari lemak cair atau minyak. Oh minyak Nyil, gitu kak. Terus kalau yang sponge cake Nyil, yang sponge cake ini terbuatnya dari kuning telur. Oh kuning telur. Nah terus kalau perbedaan teksturnya Nyil, nah kalau chiffon cake itu katenggo lebih ringan dan lenggok. Terus kalau yang sponge cake, sponge cake itu padat dan kering. Bentuk roti khas Belanda pelan-pelan mulai berubah sekitar tahun 1950-an. Roti bertekstur keras digantikan dengan roti lembut bercita rasa gurih manis. Kualitas roti yang terjagalah kunci toko kue ini bisa bertahan selama 75 tahun. Usia boleh tua, tapi soal rasa boleh diadu. Meski banyak kue-kue kekinian bermunculan di Bandung, toko ini tetap jadi favorit dari generasi ke generasi. Karena sudah dikelola generasi ketiga, tantangannya lebih berat. Berbekal pengalaman saat bekerja di Amerika Serikat, Pak Edwin mengelola toko kue legendaris ini supaya nggak sekedar bertahan. Selamat datang di toko kue Bawang. Tapi makin maju. Kami tetap menjaga konsistensi dari bahan baku serta konsistensi dari semua peralatan yang membantu kami. Karyawan mereka adalah yang terus bekerja bersama dengan kami yang menjadikan aset dari perusahaan ini. Loyalitas dari konsumen. Roti dan kue berkualitas dihasilkan dari bahan-bahan premium. Dari terigu, telur, mentega, sampai meses, gak boleh sembarangan. Alatnya juga sudah diperbaharui, dari yang versi jadul menjadi serba modern.
Proses produksi dibuat sehigienis mungkin, mulai dari lokasi produksi sampai pekerja yang mengolah kue. Rata-rata pegawai di sini sudah puluhan tahun loh kerja di sini. Pelanggan setia tetap datang. Pembeli baru terus bermunculan. Tiap hari selalu ramai. Apalagi pas akhir pekan, makin ramai. Kue-kue klasiknya dipilih para pelancong dari luar kota. Bolu-bolu jadulnya jadi oleh-oleh dari Paris Van Java. Nugget rollnya jadi signature toko kue ini. Kue bolunya paling dicari pembeli. Kacangnya dilapisi karamel, rasanya dijamin bikin nagih. Manisnya pas, bikin lidah bergoyang. Masih ada nih kue klasik lain seperti mocha tart yang bermandikan meses. Sampai African cheese yang berselimutkan coklat. Semuanya enak. Tapi Unyil penasaran nih. Bikin kue sendiri di rumah, kenapa hasilnya beda sama beli di toko kue ya? Pasti ada rahasianya nih. Kenapa kue bolu di toko bisa mengembang sempurna? Salah satu tips yang ingin saya bagikan adalah setelah kita menunggu adonan dari bolu gulung ini sedikit lebih dingin, baru kita bisa isi dengan krem mocha atau selai stroberi. Yang harus diperhatikan setelah kita mengisi semuanya dengan penuh adalah kulit dari bolu gulung ini. Kulit bolu gulung ini jangan sampai menempel kepada bagian kertas. Setelah semua sudah terisi, baru kita mulai dalam penggulungan. Meski laris manis, inovasi perlu dilakukan. Seperti membuat bolu gulung terpanjang yang berhasil memecahkan rekor muri. Gak heran jika toko lawas ini mampu berkembang dengan membuat 2 cabang baru di kota Bandung. Wah, kalau ngeliat kue-kue gini jadi inget cita-cita masa lalu deh, Nyil. Ngangkat inget cita-citanya Aka. Dulu itu aku tuh pengen banget sekolah kuliner, Nyil. Oke, sekarang coba Unyil tesnya. Aka bedanya pastry dan bakery. Kalau pastry itu kue, contohnya yang garing-garing kayak croissant itu bukan, Nyil? Betul, Ketinggo. Terus kalau bakery apa ya, Nyil ya? Nih, kalau bakery itu bagian dari pastry, Ketinggo. Nah, kalau contohnya pastry apa, Nyil? Nah, kalau contohnya pastry, ya ini nih, Ketinggo. Croissant gitu, Ketinggo. Kalau yang bakery, ya roti, Ketinggo. Meski belum dijadikan makanan pokok, orang Indonesia mulai beralih ke roti karena dinilai lebih sehat, terutama roti gandum. Masalahnya, untuk membuat roti butuh bahan baku gandum. Sampai sekarang perkebunan gandum di Indonesia masih sangat minim. That's why kita masih mengimpor biji gandum, terutama dari Australia. Biji gandum yang didatangkan dari luar negeri dibawa oleh kapal. Dari kapal, gandum langsung dipindahkan ke tempat penyimpanan raksasa, namanya silo. Sebelum diolah, bulir-bulir gandum dipisahkan dari benda asing. Proses pembersihan biji gandum dikerjakan dengan mesin khusus. Untuk memproduksi tepung terigu, pabrik ini menggunakan mesin berteknologi tinggi. Semuanya serba komputerisasi. Dari ruang kendali ini, mesin-mesin diatur untuk memisahkan biji gandum dengan bahan lain yang tercampur. Coba lihat nih, ada campuran batu, batang tanaman gandum, dan material lainnya. Setelah bersih, secara otomatis gandum dialirkan dengan pipa-pipa khusus ke mesin giling. Proses penghalusan biji gandum melewati 5 tahap. Semuanya dikerjakan dengan mesin. Tapi ada satu bagian pengecekan yang masih dilakukan secara manual, yaitu pengecekan tekstur gandum. Mesin goyang ini adalah mesin khusus bagian pengayakan. Setelah gandum dihaluskan, tepung gandum akan digoyang untuk mendapatkan tekstur tepung terigu yang benar-benar halus. Selain jago goyang, mesin ini bisa mengayak tepung terigu dalam jumlah besar. Bayangkan, hingga 2010 ton sehari loh. Wih, mantap! Ini dia nih yang membedakan tepung terigu buatan pabrik ini berbeda dari tepung terigu lainnya, yaitu penambahan berbagai macam tambahan vitamin ke dalam tepung terigu.
Dalam sehari, pabrik ini bisa menghasilkan 2.000 ton tepung terigu. Bukan seragam biasa. Tahan api, tahan air, anti serangga. Inilah teknologi yang diterapkan supaya seragam yang dipakai tentara aman dari segala ancaman. Profesi berseragam seperti tentara dan polisi jadi cita-cita banyak orang. Padahal nggak cuma mereka aja loh yang punya seragam untuk menjalankan tugas. Misalnya pramugari di pesawat yang belakangan ini lebih sering disebut flight attendant. Penampilan rapi, menarik, ditunjang dengan seragam yang bikin kakak-kakak pramugari makin anggun. Atau yang belakangan lagi rame nih, seragam satpam. Kak Cinggo nih dia, Kak Cinggo. Kak, aku mau tanya, Kak. Aduh, Unyil mau tanya apa, Nyil? Kak, Kakak tahu nggak kalau baju satkam yang sekarang warnanya udah ganti? Aku tahu. Nah, sekarang warnanya warna apa, Kak? Coklat. Salah, warnanya warna krem. Apa, Nyil? Tetap ada bedanya kan? Ada, Kak Cinggo. Tahu nggak Kakak bedanya? Aku belum tahu apa ya bedanya ya. Nah, kalau bedanya itu, gaji satkam yang sekarang itu warnanya krem dan lengan pendek. Lengan pendek. Terus apa lagi, Nyil? Di sebelah kanannya itu ada lambang kepolisian setempat, Kak. Terus yang di sebelah kiri, nah itu ada lambang tempat kerusakannya kerja, Kak. Gitu. Wah, makasih ya, Nyil ya. Terima kasih. Sama-sama, Kakak. Tos dulu, Nyil. Yeay. Setelah 40 tahun pakai seragam putih, awal 2021, seragam satpam diganti berwarna coklat. Mirip kayak seragam polisi. Bulan ini, seragam satpam diganti lagi, jadi warna krem dengan celana coklat tua. Katanya sih diganti jadi krem biar nggak rancu sama seragam polisi. Yang bikin ramai dibicarakan adalah komentar warganet. Katanya seragam satpam yang baru mirip kayak polisi India, ala-ala Inspektur Vijay gitu. Apapun seragamnya, yang penting bapak-bapak satpam bisa menjalankan tugas pengamanan dengan baik ya. Satu lagi nih yang bangga pakai seragam saat bertugas, kakak-kakak Krunyil. Wah, keren banget ya, Nyil. Iya ya, Kak Cinggo. Halo, Kak Satkam. Aku Unyil. Nah. Wah, satpamnya baik ya, Nyil. Iya ya, Kak Cinggo. Tapi aku pengen tanya deh, Nyil. Kenapa baju satpam sama baju polisi waktu itu sempat sama ya, Nyil ya? Tahu nggak, Kak Cinggo? Kenapa tuh, Nyil? Karena sekaya ada terjalin kedekatan emosional dan institusi, Kak Cinggo. Selain itu, satkam juga jadi ngerasa bangga karena sebagai pengenggan fungsi polisi terbatas, Kak Cinggo. Oh gitu, Nyil. Berarti kita nggak boleh nyepelein tugas satpam, Nyil. Iya dong, Kak Cinggo. Keren satkam. Beda pekerjaan, beda juga kebutuhan kain untuk seragamnya. Untuk keperluan militer, tentu butuh seragam yang tahan dari segala macam bahaya. Soalnya bakal dipakai oleh tentara untuk melindungi dan mempertahankan keamanan negara. Selain tahan api, tahan air, dan anti serangga, seragam militer punya fitur lain. Anti sinar inframerah, supaya luput dari intayan musuh. Sampai anti radiasi nuklir juga ada. Di balik tampilannya yang kelihatan biasa saja, ada teknologi canggih dari seragam militer. Kerennya lagi, inovasi teknologi seragam militer yang canggih ini diproduksi seluruhnya di dalam negeri. Diciptakan oleh tangan-tangan kreatif dan terampil anak bangsa loh. Kak Cinggo, ke situ yuk. Mau ngapain? Udah, ke situ dulu. Halo, Kak. Kak, aku mau tanya, Kak. Apa? Tapi Kakak lagi nggak sibuk kan? Kenapa? Lagi nggak sibuk kan? Enggak. Oke, silakan. Nah, jadi nih, Kak. Ada 2 gambar tentara yang Iya. berpakai baju militer nih. Oke. Nah, kalau yang ini dari mana nih? Tentara dari mana? Korea. Betul. Nah, kalau yang bawah pasti tahu kan dari mana kan? Tahu dong. Dari mana? Indonesia. Betul. Nah, tapi pertanyaannya bukan itu. Apa tuh? Nah, Kakak tahu nggak dari mana baju militer dunia ini dibuat? Tuh kurang
tahu saya. Tapi Emang pasti dari mana ya? nih, kakak nggak percaya kan kalau semua buatnya di Indonesia? Semuanya? Iya, Masa? letaknya ada di Jawa Tengah, di Sukoharjo. Oh, gitu Nyil. Kita tahu di negara manapun di dunia ini pasti ada militernya, pasti ada tentaranya. Dan tentara itu pasti membutuhkan seragam. Makanya kami berusaha untuk membuat inovasi yang terbaru untuk pakaian seragam tentara. Bisa dengan anti air, bisa dengan anti api, di mana semuanya ini tentu berguna untuk seragam. Contohnya seperti seragam ini adalah seragam Angkatan Laut untuk Tentara Negara Republik Indonesia. Keahlian dan kecepatan produksi jadi poin utama untuk menghasilkan seragam militer kelas dunia. Hanya butuh waktu 1-3 bulan, seragam militer dengan permintaan khusus yang beragam bisa langsung dibuat di sini. Bahan baku mulai dari benang, kain, sampai penjahitan, semuanya diproduksi sendiri di dalam negeri. Proses coating atau pelapisan bahan kain dengan material khusus penting supaya kain bisa tahan berbagai macam ancaman. Gak cuma di tahap pelapisan, teknologi produksi tekstil juga penting diterapkan. Mesin gelar kain otomatis panjang 10 meter ini lebih efisien supaya kain bisa dipotong sesuai pola. Potongnya juga nggak sembarangan, pakai mesin khusus yang bikin hasil pola potongan lebih akurat dan cepat. Tangan-tangan terampil menjahit setiap potongan-potongan kain sampai berbentuk baju. Ada sekitar 15 potong bagian bahan untuk baju dan 25 potong bagian bahan untuk celana. Seorang pegawai di sini bisa menjahit rata-rata sebanyak 100 potong dalam waktu 8 jam kerja. Sekitar 5.000 potong seragam militer bisa diproduksi di sini. Efektif dan efisien, meminimalkan pergerakan. Penjahit cukup duduk, gantungan otomatis ini yang terus bekerja membawa potongan-potongan kain ke proses selanjutnya sampai jadi potongan pakaian utuh. Dibanding dengan pakaian biasa, teknik penjahitan seragam militer jelas nggak boleh sembarangan. Setiap potongan seragam selalu dicek setelah proses jahit selesai. Ada yang tahu kenapa setiap seragam tentara di dunia bermotif loreng? Warnanya juga beda-beda, ada yang coklat, hijau, sampai hitam. Singkatnya, motif loreng penting biar nggak gampang terlihat musuh. Khusus TNI, warna yang dipilih dominan warna hijau. Alasannya, negara kita didominasi pepohonan hijau, tanah, dan kayu berwarna coklat. Berbagai fitur teknologi pada sepotong seragam militer ini nggak bisa dipakai untuk baju biasa. Medan perang yang gak kenal kondisi dan situasi butuh personil tentara yang selalu siap sedia bertugas dimanapun dan kapanpun. Perlindungan kain antibakteri membantu mencegah bau dan penumpukan jamur pada seragam militer ketika dipakai. Aktivitas penuh di hutan perlu kain berjenis anti serangga ini biar nyaman dan aman. Diberi guyuran air seperti ini, air langsung mengalir tanpa menyerap sama sekali, mirip daun talas. Sekali terkena api juga, kain gak bakal terbakar. Ya, jadi ini kain yang sudah anti api. Kalau kita berikan api terhadap kain ini selama 10 detik, dia tidak akan terbakar. Dan apabila apinya kita angkat atau apinya kita matikan, kain ini pun tidak terbakar. Itu daripada fungsi kain dengan anti api. Didesain lebih kuat, awet, dan tahan lama daripada pakaian biasa. Perawatannya juga nggak sembarangan, butuh teknik khusus yang harus dipatuhi supaya tetap awet. Untuk perawatan baju, kami juga memberikan cara perawatan terhadap seragam yang kami produksi. Setiap baju seragam pasti mempunyai cara perawatan. Contohnya seperti ini. Ini adalah cara perawatan untuk seragam Tentara Nasional Indonesia, di mana di sini kami memberikan petunjuk bagaimana cara mencucinya, bagaimana cara mengeringkannya, dan bagaimana cara menjemurnya. Seragam militer bukan sekedar untuk gagah-gagahan, ada tanggung jawab untuk melindungi dan mempertahankan kedaulatan negara. That's why masyarakat sipil dilarang menggunakan atribut militer. Selain berpotensi merugikan orang lain, menggunakan atribut militer juga berbahaya.
Soalnya di tengah situasi perang, yang boleh diserang hanya pengguna atribut militer. Makanya kita percayakan saja penggunaan seragam militer pada yang berwenang ya.